pandangan para ulama terhadap hukum jual beli online. Sah dan tidak sahnya sebuah transaksi jual beli online itu ada benarnya, bahwa jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan, dan perjudian. Baik hukum Islam maupun hukum negara tidak bertentangan mengenai hukum jual beli online, sebab negara juga telah menjamin aktivitas jual beli dengan mengaturnya dalam bentuk regulasi sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata pasal 1457 dengan pasal 1458 dan memberikan jaminan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1992. Dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat sahnya jual beli adalah sang pembeli melihat barang yang dibeli agar tidak masuk dalam wilayah ketertipuan. Sedangkan jual beli online hanya melihat gambarnya saja dan terkadang barangnya lebih jelek daripada gambarnya karena beberapa toko mengambil gambar milik toko lain. Jadi, jika menganut mazhab Imam Syafi'i, maka tidak sah jual beli online tersebut agar tidak terbohongi dan berhati-hati dalam konteks hal jual beli online. Lalu kemudian bagaimana? Sekarang kan sudah zamannya online, maka di dalam hal ini kita tidak bisa jika hanya menggunakan kitab Imam mazhab Syafi'i. Akan tetapi ada mazhab lain yang bisa kita ikuti. Karena urusan transaksi itu bersifat global. Kalau kita hanya berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang di sisi lain ada mazhab Imam Malik dan ada mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti halnya mazhab Imam Malik itu bersifat tengah-tengah, kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu bersifat mudah. Di dalam mazhab Imam Malik, kalau Anda menjual barang asal sudah sebut sifat-sifatnya yang bisa dibayangkan oleh pembeli, maka itu hukumnya sudah sah. Akan tetapi berbeda lagi dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mudah lagi, biarpun tidak sebut sifatnya. Contohnya, aku ingin beli mobil dan tinggal bilang, aku mau beli mobil, modelnya seperti apa, tidak masalah, bisa langsung beli. Selesai, asalkan ada kata beli tersebut. Hanya saja dalam syariat Islam itu indah. Islam itu mengayomi. Di sini Islam mengayomi pembeli dan penjual. Tidak boleh ada yang tertipu. Maka itu dalam mazhab semuanya mengatakan termasuk mazhab Abu Hanifah. Maka ujungnya nanti ada yang bernama khiyar. Kalau ternyata barang yang dibeli tidak sesuai, pembeli berhak membatalkannya. Jadi, jual beli online itu bisa dibenarkan oleh mazhab lain, yaitu mazhab Imam Malik dengan memberikan ciri-ciri dan sifatnya yang bisa dibayangkan oleh pembeli, atau dengan mazhab Imam Abu Hanifah dengan syarat khiyar. Di saat barang sudah sampai, pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau tidak transaksi tersebut. Jadi intinya bahwasanya bisa saja jual beli online di dalam mazhab selain Imam Syafi'i, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Akan tetapi para ulama tetap menghimbau untuk berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli online. Menurut hukum Islam, keadaan demikian diperbolehkan sepanjang objek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta
barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, dan hasil penjarahan. Selain itu, pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya atau melalui web untuk bisa dianggap sah dalam suatu perjanjian jual beli online, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara hampir sama perwujudannya. Maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli